Kemitraan PT Freeport Indonesia bersama Pemkab Mimika di bidang kesehatan masyarakat untuk memaksimalkan kualitas dan kapasitas layanan kesehatan terhadap masyarakat, serta memenuhi standar perizinan dan kelayakan klinik kesehatan, diwujudkan dengan menyerahkan 3 klinik layanan kesehatan masyarakat yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia. Hal tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 terkait Public Private Partnership P3 atau kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mengatur skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. 3 klinik yang diserahkan oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan sekaligus dilakukan perubahan nama berdasarkan SK Bupati Mimika Nomor 250 Tahun 2019 tentang penetapan izin operasional untuk klinik, yaitu Klinik Pemda Utikini Baru di SP12, Klinik Pemda Wangirja SP9, dan Klinik Pemda Pomako yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Direktur dan EPV Social Responsibility dan Community Development PT FI, Klaus Wamafma, didampingi Vice President Government Relation Joni Lingga, kepada Pemkab Mimika yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syahrial, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Renol Ubra, yang dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama klinik yang secara simbolis digelar di Klinik Pemda Utikini Baru dan disaksikan langsung Kepala Distrik Iwaka, Distrik Walekencana, dan Distrik Pomako, serta para kepala kampung, tokoh agama, dan masyarakat pada Kamis 24 Juni tahun 2021. Yang saya tekankan sekali lagi bahwa mudah-mudahan dengan kehadiran klinik ini bisa menambah lebih baik pelayanan kesehatan di daerah ini. Itu yang terpenting. Oleh sebab itu, saya harapkan partisipasi semua pihak, yang pemerintah daerah, Freeport, masyarakat, keamanan, untuk mendukung agar pelayanan ini bisa jalan secara optimal. Itu beberapa hal tambahan yang dapat saya sampaikan. Baik dengan mengucapkan puji Tuhan, seluruh sekalian alam, bersama pemerintah, Pak Bupati, saya buka selubung ini. Mudah-mudahan ke depan pelayanan kesehatan di daerah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, saya buka. Jadi apa yang Bapak dorang lihat hari ini, Mama dorang lihat hari ini itu sebenarnya bagian dari itu. Kita tidak kemana-mana, kita masih ada di sini. Tapi saya mau Pak Murid dengan teman-teman yang melakukan pelayanan di sini juga secara hukum dilindungi. Itu yang saya terima kasih kepada Pak Kepala Dinas yang hebat ini, yang sudah berpikir banyak hal untuk bagaimana masyarakat ini bisa lebih baik, lebih sehat. Tidak ada niat untuk mengurangi, tidak ada niat untuk kasih kurang, tidak ada niat untuk bikin susah, tidak ada. Kita berdosa nanti Bapak Pendeta ada. Sebenarnya standar pelayanan kesehatan hari ini, itu di era jaminan kesehatan itu wajib dipenuhi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Nah, klinik hari ini, klinik dengan puskesmas itu fungsinya berbeda. Klinik itu lebih arah kepada upaya kuratif, upaya kesehatan perorangan. Sementara kalau puskesmas itu lebih ke arah upaya kesehatan masyarakat. Jadi yang lebih ditonjolkan adalah promotif dan preventif. Misalnya penyuluhan, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil. Nah, kalau klinik itu dengan puskesmas bisa berkolaborasi. Karena dari 6 fungsi dasar puskesmas, itu hanya 1 diantaranya itu yang upaya kesehatan perorangan. 5-nya upaya kesehatan gizi, upaya kesehatan ibu anak, kesehatan, promosi kesehatan, counseling, dan pengendalian penyakit itu menjadi bagian penting dari pelayanan puskesmas. Nah, kalau klinik sesuai dengan Permenkes itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan upaya kesehatan perorangan supaya tidak memberatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Apalagi di masa pandemi Covid hari ini, itu 1. Yang kedua, klinik ini sudah lama. Karena standar pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan harus terpenuhi, maka puskesmas boleh dipimpin oleh sarjana kesehatan masyarakat. Tetapi klinik, karena upaya kesehatan perorangan, rumah sakit kecil nih, wajib dipimpin oleh
dokter atau dokter gigi. Dan fasilitas kesehatan yang harus disetting ada 5 pelayanan kesehatan dasar yang ada di sini. Itu wajib. Ada poli umum, ada apotik, kemudian ada ruang observasi, kemudian ada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kurang di sini adalah pelayanan kesehatan gigi. Gitu. Jadi nanti kami pasti, karena pertanggungjawaban ini adalah sudah ada di bawah pemerintah, Freeport hanya sebagai pendukung, supporting, sehingga pasti kalau kekurangan dari pelayanan di sini itu kami akan diskusikan dengan PT Freeport. Nah, di dalam naskah kerjasama dan naskah hibah tadi itu sudah jelas bahwa dari pelayanan ini disetting dari sisi operasional Freeport tetap berkontribusi. Di dalam sini ada karyawan yang betul-betul berkolaborasi, atas yang dibedakan adalah profesi. Jadi nanti yang tidak ada yang disiapkan yang selama ini sudah jalan, itu Pemda akan siapkan. Misalnya ada dokter, di sini kan dokter tidak ada, apoteker ada, kemudian ada, kami akan menghitung juga analisa beban kerja dari jumlah pasien terhadap tenaga. Kami akan menambahkan di situ. Jadi melakukan redistribusi tenaga dari tenaga yang puskesmas berlebihan di puskesmas, kami redistribusi di 3 klinik supaya pelayanan kesehatannya jalan. Saya terima kasih sekali karena Freeport bersedia untuk menanggung 1 mobil ambulans transport. Saya pikir kalau sudah ada di sini, maka kami akan uji coba untuk pelayanan perawatan 6 jam, 12 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, sampai bisa 24 jam. Tentu ini pasti akan berproses. Dan akan berjejaring sudah, dan puskesmas akan terbantu ini karena sudah membagi tugas antara puskesmas dan klinik. Puskesmas bisa merujuk ke sini kok. Gitu. Puskesmas bisa merujuk ke sini karena urusannya adalah misalnya sore ini ada orang yang harus dirawat. Maka dia bisa menelpon klinik, ini saya merujuk orang tolong dirawat karena puskesmas harus tutup. Itu benar. Tujuan dari serah terima ini adalah supaya kita menjalankan fasilitas kesehatan ini sesuai dengan aturan tentang pelayanan kesehatan. Kemudian juga kita udah punya BPJS. Ya. Kalau misalnya ini dijalankan oleh PT FI, BPJS nggak bisa masuk di sini. Ya. Nah sekarang udah ada pemerintah dan Pak Bupati juga sudah membuat SK penentuan klinik ini yang di Kutikini baru, yang di Komako, dan yang di SP9 itu sudah ada SK Bupatinya. Dan kemarin kalau teman-teman juga ingat itu ada penandatanganan yang 10.000 orang-orang yang mungkin tidak punya, belum mendaftar satu-satu seperti kita punya kartu BPJS, itu iurannya sudah dibayarkan nanti sama YP Maka. Kalau kemarin ada ikut kan Pak Kadis juga harus itu. Nah itu, jadi nanti ini masuk dalam program BPJS, tapi bukan berarti mereka langsung datang ke sini harus ada itu, enggak, datang saja ke sini. Komitmen PT FI kita tidak serta-merta langsung tinggalkan tempat ini, enggak. Tadi Pak Klaus sudah sampaikan perawatan, operasional juga kita bantu, kolaborasi kita bantu. Kalau nanti misalnya perlu ada penambahan fasilitas-fasilitas, tidak kemungkinan kita juga bisa bantu, tergantung dari program pemerintah. Ya. Tadi Pak Kadis menyebutkan akan meningkatkan fasilitas di sini menjadi 6 jam, 8 jam, 12 jam, dan kemudian 24 jam. PT FI nggak mungkin diam aja kan. Kalau itu bagus untuk masyarakat, kenapa tidak? Kemudian teman-teman kami, pegawai Public Health Malaria Control yang selama ini bekerja di sini, ada 36 orang di sini. Ada 22 orang di SP9, ada 4 orang di Pemaku. Mereka masih tetap kerja di sini, masih membantu dengan arahan dari Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan menambahkan tenaga dokter dan hal-hal lain perlu tetap berkolaborasi. Tetapi secara undang-undang sekarang klinik ini dimiliki dan dioperasikan oleh Pemda Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan dengan PT FI sebagai pendukung. Jadi justru ini meningkatkan ya fasilitas yang ada, pelayanan yang ada, itu yang kita harapkan. Tim Liputan Papua MCTV.